Terkadang kita sebagai ibu dituntut untuk mandiri, misalnya mengantarkan anak sekolah atau pergi kemana dan suami tidak bisa mengantarkan, maka mau nggak mau kita sebagai seorang ibu harus membawa atau mengantarkan anak baik dengan roda 2 atau roda 4 atau dengan kendaraan yang lainnya. Pergi membawa anak balita, apalagi anak spesial tanpa dampingan suami atau ART itu memang butuh kesabaran yang ekstra dan juga tips tertentu ya. Dan ini adalah pengalaman pribadi yang saya terapkan kurang lebih 4 tahun membawa anak balita, anak spesial menggunakan kendaraan roda 4. Halo semuanya, di video kali ini saya mau share bagaimana cara aman membawa anak balita, terutama anak spesial ya, dalam berkendara atau saat nyetir. Simak terus ya videonya. Perlengkapan yang wajib saya bawa selama perjalanan adalah car seat. Ini sangat ngebantu dan bermanfaat banget bagi saya ya, karena ini selain sebagai tempat duduk adik, ini juga sekaligus mengajarkan anak untuk disiplin selama dalam perjalanan. Jadi anak tidak akan banyak bergerak jalan ke depan, ke belakang, atau bergerak ke samping kanan atau samping kiri gitu. Jadi anak akan duduk tertib di situ gitu. Bahkan pasca sunat saat masa-masa recovery itu dia juga maunya duduknya di situ gitu. Memang sih untuk awal-awal itu sangat susah ya untuk menerapkan disiplin ini, tapi seiring berjalannya dengan waktu, dengan kita sabar memberikan pengertian, lama-lama dia akan paham. Dan ini sudah saya terapkan dari anak saya nomor pertama dan ini yang kedua, itu alhamdulillah berhasil semua gitu. Jadi dia nyaman duduk di situ dan kitanya sebagai orang tua juga bisa fokus untuk nyetir gitu. Car seat ini kadang saya taruh di depan, kadang di belakang, kadang nggak pakai kursinya, pakai alasnya saja gitu. Jadi kebanyakan sih saya taruh di belakang ya, saya buat senyaman mungkin. Sani, apa? Sani apa kabar? Baik. Baik. Oke. Siapa namamu? Yo, Sani. Terima kasih. Udah jawab, lagi macet ya sayang ya. Nah, ini untuk perlengkapan kedua ya, depannya ini saya taruh buku kesukaan dia. Jadi kalau lagi macet, dia lagi bosen gitu, biasanya dia ngambil sendiri buku ini. Jadi ini tuh ada suaranya gitu, dia seneng banget, jadi bisa menghibur ya. Bolanya mana bolanya? Benar. Tepuk tangan. Si macet, ya Allah. Nah, untuk perlengkapan ketiga ya, ini di atasnya saya kasih holder. Ini adalah untuk dudukan handphone ya. Ini kalau dia udah macet banget, udah boring banget, mau nggak mau saya harus keluarkan handphone. Tapi tetap ya tidak boleh nonton YouTube, karena kan anak spesial itu juga diet gadget juga gitu. Jadi ini saya setel biasanya itu video-video tentang aktivitas dia. Mungkin dia lagi pas belajar, pas dia lagi bermain sama kakaknya, bermain sepeda dan lain-lain. Jadi dia ada hiburan tapi tetap nggak nonton gadget gitu, nggak nonton YouTube. Berikutnya perlengkapan kelima. Jadi di belakang jok sopir ini saya selipkan baju ya, baju spare gitu untuk ganti. Ini adalah untuk perlengkapan adik. Kenapa saya taruh di sini? Karena saya yang sering bepergian dengan adik, dan juga adik itu yang intensitasnya tinggi ya, kemungkinannya untuk bajunya basah ketumpahan air atau celananya basah karena pipis atau ngompol dan sebagainya gitu. Jadi memang saya sengaja taruh di sini, di tempat yang mudah terjangkau, mudah ngambilnya gitu. Nah, ini dalamnya ada apa aja, saya buka ya. Ini adalah baju panjang. Jadi saya membawa baju panjang, dalamnya itu ada waslap dan juga masker juga, spare masker. Jadi biar kalau misalnya maskernya jatuh atau kotor bisa pakai ya. Terus berikutnya ada tisu basah juga itu ya. Dan ini celana panjang. Dan juga kaos kaki juga ada. Nah, sama celana dalam. Nah, seperti ini. Nah, untuk baju pendek saya juga ada, tapi saya taruh di wadah yang sama dengan baju spare untuk kakak dan juga baju saya. Nah, ini ada tisu basah. Terus ini ada kantong plastik ya. Ini adalah kantong plastik. Jadi trik saya
Kenapa ada kantong plastik? Jadi misalnya ada salah satu baju yang kotor, kan sebagai ganti tuh. Nah, ini untuk baju yang kotornya taruh di sini gitu. Dimasukkan ke kantong plastik ini gitu. Jadi plastik yang satunya itu masih aman untuk baju yang lainnya. Nanti begitu kotor udah dicuci di rumah, kering langsung masukin ke sini lagi gitu. Jadi nggak akan tersisih gitu. Jadi kita nggak tiap hari harus nyiapin baju. Jadi mana yang kotor dicuci, selesai kering, masukkan ke sini lagi gitu. Jadi kayak ini seragam wajib yang harus ada di kendaraan gitu. Nah, seperti ini. Jadi tiap hari nggak gabut, nggak harus naruh baju dan peralatan yang lainnya gini. Perlengkapan 5 dan 6 ada di jok belakang ya. Ini saya betulin dulu kameranya. Ini saya sambil megangin soalnya. Di pinggiran kaca, di bawah kaca jendela itu saya selipkan payung kecil ya. Kalau untuk payung besar ada di belakang. Nah, ini juga ada tas perlengkapan ke-6 ya. Tas ini isinya berbagai macam baju dan lain-lainnya. Nah, ini yang pertama saya buka ada Pampers. Ini sebenarnya anak saya udah nggak pakai Pampers, tapi buat darurat jadi saya spare Pampers juga di sini. Lalu ada baju, spare baju untuk kakak ya, anak saya nomor pertama. Jadi setiap baju ini saya taruh di satu wadah gitu. Jadi kalau mau ngambil biar gampang ya. Ini ada celana dalam, ada kaos panjang juga. Saya buka ya, isinya apa aja. Ini ada kaos panjang dan juga celana dalam. Terus ada kantong plastik seperti biasa untuk spare, untuk menaruh baju yang kotor ya sebagai penggantinya. Itu terus dalamnya itu kaos kaki, masker dan lain-lainnya, itu semuanya ada ya. Jadi kalau di jalan kita kan nggak tahu keadaannya, yang mungkin kena macet atau ternyata basah apanya, celananya apanya gitu. Tapi kemungkinan untuk kakak sih jarang ya. Nah, ini untuk baju pendek adik ya, celana pendek dan baju pendek saya taruh di sini, saya gabung. Lalu ini ada spare baju untuk perlengkapan saya sendiri pribadi ya. Ini ada jilbab dalaman, terus ada juga masker kain ya, kalau jatuh atau kotor jadi saya bisa pakai ini. Terus ini ada jilbab yang panjang juga, terus ada celana panjang. Nih celana panjangnya dan juga baju panjang. Di dalamnya ini juga ada kaos kaki juga. Seperti biasa saya selalu spare kantong plastiknya ya untuk naruh onderdil atau yang kotornya. Nah, ini saya masukin lagi ya. Seperti ini. Jadi semua per anak per orang itu sudah ada tempatnya masing-masing gitu. Jadi kalau mau ngambil kan kelihatan, oh ini punya siapa gitu kan. Nah, terus berikutnya ini ada handuk kecil kayak waslap gitulah buat ngelap-ngelap sesuatu ya kalau basah-basah atau apa. Jadi saya bawa juga. Nah, itu aja sih yang di dalam tas ini isinya ya. Ini saya masukkan lagi. Jadi tiap kalau misal ada yang kotor kan dicuci tuh. Kalau udah kering langsung masukkan lagi ke tempat yang ini. Jadi di tas ini atau di wadah ini tuh khusus yang untuk dibawa-bawa gitu. Nah, seperti ini. Jadi kita nggak gabut tiap hari, nggak harus nyiapin sesuatu yang rempong ribet gitu kan ya. Ini saya masukin semuanya seperti ini, dan ini tempatnya memang di jok belakang ini ya, nggak kemana-mana, nggak kegeser-geser pokoknya. Seret, sudah saya kancing. Berikutnya ke perlengkapan ke-7 ya. Ini posisinya ada di depan. Saya geser dulu kameranya, saya pindah posisi dulu ya. Di perlengkapan ke-7 ini posisinya ada di konsul ya. Nggak tahu nyebutnya apa. Ini pokoknya letaknya di antara jok sopir dan juga penumpang di samping sopir. Nah, ini saya buka, isinya ada buku kecil. Jadi ini semacam kayak flashcard gitu sih, tapi digabung gitu ya. Ini buat tebak-tebakan biasanya. Terus ini ada tisu kering, ada tisu basah, ada spare masker juga. Terus ini ada dompet ya, isinya ada berbagai macam. Saya buka ya. Ini isinya ada koyo cabe. Soalnya saya sering banget pakai koyo cabe. Ada minyak telon juga. Nah, ini ada cutter pen, maaf sudah mau habis. Terus ini ada sanitizer juga. Terus ada apa ini ya, tolak angin anak. Terus ini biasanya kakak sih kalau pergi jauh gitu suka mabok. Terus ada Panadol.
Nah, ini seperti biasa ada kantong plastik juga ya. Kalau misalnya ada muntah atau siapa, pokoknya harus saya sediain tuh kantong plastik. Nah, ini ada Hansaplast buat jaga-jaga aja kalau misalnya kenapa-kenapa di jalan gitu. Nah, seperti ini aja isi dompetnya ya, harta karun. Nah, ini saya masukin lagi, saya kembalikan ke tempatnya. Terus saya tutup. Lalu ke perlengkapan 9 itu ada di dashboard ya, di bawah ini di depan kursi ya. Saya taruh ini semprotan gitu. Baunya lumayan sih, saya suka. Ini seperti ini. Terus ini untuk lap ya, saya sediain lap juga kalau misal untuk ngelap-ngelap kaca terlalu basah atau gimana, ada yang basah jadi saya lap atau ngelap-ngelap dashboard. Terus ini ada remote ya, remote untuk monitor atau apa gitu. Ini ada 3 remote di situ. Terus itu ada buku servis juga. Nah, ini saya masukin. Terus untuk perlengkapan berikutnya yang ke-10, ini saya biasanya menaruh stok ya. Ini stok untuk saya, spare saya. Jadi kalau saya lagi di jalan lagi lapar banget, ini karena lagi bulan puasa ya, jadi masih utuh. Biasanya saya kalau lagi macet, lapar gitu, nah ada makanan gitu. Nah, ini juga ada permen jahe kesukaan saya. Kalau lagi ngantuk berat, biasanya saya makan permen jahe ini. Lalu ke area driver ya, ini perlengkapan berikutnya adalah saya bawa sanitizer juga. Saya taruh di pintu ya, di pintu deket supir. Nah, terus ini tak lupa saya taruh juga uang-uang koin, uang-uang receh gitu. Jadi untuk bayar parkir dan lain-lainnya. Nah, itu nggak tahu kenapa ada foto saya di situ. Terus perlengkapan ke-12 ada di belakang ya, di bagasi. Ini saya buka dulu bagasinya. Ini ada payung besar. Jadi kalau hujan lebat dan saya bawa pasukan banyak, saya menggunakan payung ini. Tapi kalau pasukannya cuma sedikit, saya menggunakan payung kecil yang saya taruh di depan situ. Nah, terus ini di sampingnya itu ada sepatu-sepatu. Ini penting banget ya. Ini jadi perlengkapan ke-12 13 kalau nggak salah ya. Ini saya buka dulu. Ini isinya berbagai sepatu. Sepatu saya, sepatu kakak, adik juga. Seperti biasa, saya selalu spare satu kantong plastik seperti ini ya. Ini untuk wadah yang misalnya sepatunya basah atau gimana, jadi basahnya nggak ke yang lain, nggak tertular gitu. Nah, ini sepatu adek sparenya, terus sepatu kakak juga ada ini, lalu sepatu saya juga. Jadi kadang tuh kalau untuk sepatu memang jarang ya, kecuali kalau pas mungkin hujan atau sandalnya ternyata basah atau keliru separuh selen gitu, mana kanan mana kiri, jadi ada spare gitu. Soalnya saya punya pengalaman kadang itu membawa sendal itu nggak pas, nggak sepasang, ya Allah ya, bener-bener malu. Jadi ini sangat penting banget ya, sepatu-sepatu ini untuk spare ya. Ini saya taruh lagi di tempatnya. Atau kadang adik pergi nggak bawa sendal gitu, jadi udah ada spare di kendaraan gitu, jadi sangat aman ya. Jangan lupa kantong untuk backupnya harus ada di situ. Nah, ini dia. Jadi untuk darurat-darurat sudah aman sih menurut saya ya. Ini saya tutup dulu bagasinya. Lalu terakhir yang wajib banget dibawa adalah bekal. Jadi bekal ini harus bawa ya. Meskipun sebelum berangkat itu saya mengharuskan untuk sudah makan. Jadi dia tuh udah kenyang. Tapi tetap harus membawa bekal ya. Ini untuk misal di jalan kita lagi kena macet atau dia lagi lapar gitu, ada yang dimakan ya. Dan tentunya makanan yang dibawa untuk bekal itu sesuai dengan rotasi yang dia suka dan sesuai dengan menu dietnya gitu. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jadi jangan khawatir lagi untuk bepergian tanpa ART atau tanpa dampingan suami. Semoga kita semua dilancarkan dalam segala hal ya, amin. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bantuan like dan subscribe-nya bagi yang belum subscribe. Terima kasih banyak. Satu lagi.
Papi. Adik ya, adik ya. dan gak jarang